Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Waladain. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, kelas D. Di sini izinkan saya memperkenalkan infografi saya untuk mentuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dr. Wardah Nuroniah SHI MSI, izinkan saya untuk memaparkan tentang fenomena masyarakat, yakni di mana saya akan memaparkan 4 poin. Yang pertama ada apa yang terjadi, kedua pola dan tren, ketiga struktur penyebab, dan keempat mental model. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, di mana fenomena yang saya akan bahas yakni pengeboman Bali 2002. Pengeboman juga disebut terorisme. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana dijelaskan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan kehancuran terhadap objek vital dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Lebih mengerucut tentang terorisme ini, intinya penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan. Kita akan masuk ke poin pertama. Apa yang terjadi? Pengeboman. Tragedi ledakan bom Bali di 3 tempat berbeda. Yang pertama ada di Sari Club, kedua Pedis Pub, dan ketiga Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Di mana 209 luka berat dan 203 korban tewas. Kedua, pola. Pola pertama, rencana balas dendam dari peristiwa Ambon dan Poso. Kedua, pusat maksiat. 3. Struktur penyebab. Yang pertama, karena banyaknya umat muslim yang terbunuh di Poso dan Ambon. Kedua, karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di mana dijelaskan bahwa sebelum terjadinya pengeboman Bali 2002 ada suatu perang di Poso dan Ambon, yang dimana di sana menyebabkan banyaknya umat muslim yang terbunuh karena perang tersebut. Jadi motifnya adalah balas dendam. Dan karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, jadi mental modelnya, menurut paradigma para pelaku, pengeboman di tempat-tempat maksiat akan mengurangi perbuatan tersebut. Jadi mereka berpikir bahwa jika mengebom tempat tersebut akan mengurangi maksiat itu sendiri. Begitu. Oke, ada 3 pelaku utama di sini. Yang pertama ada Ali Gufron, Ali Imron, dan Amrozi. Selanjutnya saya akan membahas tentang fakta-fakta tersembunyi dari peristiwa bom Bali 2002, aksi terorisme terparah di Indonesia. Peristiwa bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 silam masih meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Atas kejadian tersebut membuat 200 orang tewas di tempat dan 200 orang lainnya mengalami luka berat. Saat kejadian, seluruh mata dunia tertuju pada Pulau Dewata, Bali. Saat Amrozi dan kawan-kawan meledakkan bom daya ledak tinggi yang tersebar di beberapa titik lokasi tempat hiburan malam.
Di balik kejadian yang terjadi 19 tahun silam, rupanya terdapat beberapa fakta menarik nih teman-teman mengenai pengeboman Bali 2002. Apa aja ya? Mari kita simak. Yang pertama, bentuk balas dendam terhadap Afghanistan. Bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Peristiwa bom Bali pertama juga berasal dari peristiwa di Poso dan Ambon yang sudah saya paparkan tadi. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyaknya umat muslim yang terbunuh. Fakta yang kedua, aksi terorisme terparah di Indonesia. Jika kalian mengira bom Hotel Kuningan adalah yang terparah, kalian salah teman-teman. Bom Bali 2002 ini adalah yang paling parah di Indonesia. Kenapa? Lantaran terdiri dari 3 rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi pada Sabtu malam, 12 Oktober 2002. 2 bom pertama meledak di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan berikutnya terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat, Jalan Hayam Wuruk 188, Denpasar. Peristiwa yang disebut bom Bali 1 ini dianggap sebagai salah satu aksi teror paling gila dalam sejarah Indonesia. Fakta yang ketiga, pelakunya kakak beradik bersaudara. Tersangka kunci tragedi bom Bali 1 yakni Amrozi bin Nur Hashim ditangkap di rumahnya di desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Pada 10 November 2002, Amrozi membeberkan bahwa ada 5 orang yang menjadi tim inti pengeboman tersebut yang membantu dia untuk melakukan aksi ini. Eksekutor di Sari Club dan Pedis Pub adalah Ali Imron, yakni adik Amrozi sendiri. Lalu Ali Fauzi, saudara lain ibu kandung Amrozi, dan Komarudin. Sementara M. Gufron, kakak Amrozi sendiri, dan Mubarok dipilih menjadi orang yang membantu mempersiapkan pengeboman. Pada 26 November 2002, Imam Samudra, satu tersangka lainnya, ditangkap di kapal Pelabuhan Merak, Banten sebagai tersangka yang kelima. 4. Fakta yang terakhir ini yaitu Tugu Peringatan Bom Bali. Atas insiden yang terjadi dan menjadikan peristiwa terorisme terparah di Indonesia, pemerintah setempat menghormati para korban yang gugur dalam ledakan tersebut dengan membangun Monumen Panca Benua, atau lebih dikenal dengan sebutan Ground Zero. Monumen ini diresmikan 12 Oktober 2004 oleh Bupati Bandung, Anak Agung Ngurah Ok Karatmadi. Nama Ground Zero sendiri diberikan karena lokasinya yang berada di antara Sari dan Pedis, tepatnya di depan bekas area Sari Club dan di samping kanan bekas area Pedis Pub. Di monumen tersebut juga tertulis 196 nama-nama korban tewas yang berhasil diidentifikasi. Ada pula 22 bendera yang berkibar, yakni menandakan korban yang tewas berasal dari 22 negara. Gila, sangat menyedihkan dan mengharukan ya teman-teman atas fenomena yang pernah terjadi di Indonesia tercinta kita ini. Semoga tidak ada lagi kejadian yang sangat menyedihkan ini ke depannya ya teman-teman. Kita selalu berdoa untuk kebaikan di Indonesia. Oke, itulah pembahasan saya tentang pengeboman Bali tahun 2002. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.